Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Aris. Saya salah satu CGP Angkatan kelima tahun 2022 Kabupaten Kolaka Timur yang berasal dari SD Negeri 3 Ladongi Jaya. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara Ingarso Sung Telada Ing Madya Mangun Karsa Tuturi Handayani. Tiga nilai ini bisa menjadi acuan seorang pemimpin mengambil keputusan. Pemimpin yang selalu memberi contoh, menyemangati, dan mendukung. Sebagai CGP, mengambil nilai tersebut sebagai dasar proses bersama peserta didik dan berkolaborasi dengan rekan dalam pengambilan keputusan. Dalam hal tersebut, maka guru harus mampu mengambil keputusan yang berpihak pada murid, serta bijaksana. Berdasarkan hal tersebut, guru sebagai pemimpin pembelajaran sudah sepatutnya menerapkan pengambilan keputusan yang berpihak pada murid dengan menerapkan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip penyelesaian dilema, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Keputusan hendaknya merujuk pada nilai-nilai universal positif. Selain itu, nilai-nilai budaya positif yang mengacu pada perubahan individu dan kelompok menjadi perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Tentunya dengan meyakini nilai-nilai positif sebagai nilai diri dalam pengambilan keputusan, nilai-nilai diri ini tentunya mempengaruhi hasil keputusan kita. Saya selalu meyakini bahwa setiap pengambilan keputusan harus didasari oleh cinta dan kasih akan Tuhan dan sesama. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri seorang pendidik tentunya adalah nilai kebaikan, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, toleransi, gotong royong, dan nilai kebaikan lainnya. Nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai yang paling kita hargai dalam hidup dan sangat berpengaruh pada pembentukan karakter, perilaku, membimbing dalam kita mengambil sebuah keputusan. Sebagai guru penggerak, tentunya ada beberapa nilai yang harus dipegang seperti nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Untuk dapat mengambil keputusan yang tepat, diperlukan nilai-nilai atau prinsip, pendekatan, dan langkah-langkah yang benar, sehingga keputusan tersebut merupakan keputusan yang paling tepat dengan risiko yang paling minim bagi semua pihak, terutama bagi kepentingan keberpihakan pada anak didik kita. Untuk membuat keputusan berbasis etika, diperlukan kesamaan visi, budaya, dan nilai-nilai yang dianggap penting dalam sebuah institusi, sehingga prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan akan lebih jelas. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching? Pada modul sebelumnya, kita juga dikenalkan dengan proses coaching, di mana proses ini banyak membuat perubahan dalam diri saya secara pribadi. Coaching tidak semata-mata mendengarkan rekan berbagi kisahnya, namun lebih pada bagaimana saya belajar sabar dan merasakan apa yang dirasakan rekan, menahan diri agar tidak menggurui dan memberi pendapat seperti mau saya. Kita belajar juga untuk bertanya secara efektif dan bisa mencairkan suasana ketika terjadi kebuntuan. Dalam proses ini, ketika saya menjadi coach, saya banyak belajar bahwa semua keputusan ada di tangan saya. Semua perubahan juga harus berasal dari saya, bukan orang lain atau pihak eksternal. Tentunya dalam pengambilan sebuah keputusan juga melibatkan emosional, baik pada diri kita maupun orang lain. Kecakapan pengolahan emosi dan sosial dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika? Dalam melaksanakan proses pendidikan, pendidik dalam hal ini guru harus mampu melihat dan memahami kebutuhan belajar muridnya,
serta mampu mengelola kompetensi sosial dan emosional yang dimiliki dalam mengambil sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, diperlukan kompetensi sosial emosional seperti kesadaran diri, pengolahan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berhubungan sosial, sehingga diharapkan proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara sadar penuh, terutama sadar dengan berbagai pilihan, konsekuensi yang akan terjadi, dan meminimalisir kesalahan dalam pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan membutuhkan keberanian dan kepercayaan diri untuk menghadapi konsekuensi dan implikasi dari keputusan yang kita ambil, karena tidak ada keputusan yang bisa sepenuhnya mengakomodir seluruh kepentingan para pemangku kepentingan. Namun tujuan utama pengambilan selalu pada kepentingan dan keberpihakan pada anak didik. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Sebagai pemimpin pembelajaran, seorang pendidik harus mampu melihat permasalahan yang dihadapi. Apakah permasalahan tersebut merupakan dilema etika ataukah rujukan moral? Dengan nilai-nilai yang dimiliki seorang pendidik tersebut, baik nilai inovatif, kolaboratif, mandiri, dan reflektif, seorang pendidik dapat menuntun muridnya untuk dapat mengenali potensi yang dimiliki dalam mengambil keputusan dan mengatasi masalah yang dihadapi, sehingga dengan nilai-nilai dari seorang pendidik tersebut yang merupakan landasan pemikiran yang dimiliki akan cenderung pada prinsip melakukan demi kebaikan orang banyak, menjunjung tinggi prinsip-prinsip, nilai-nilai dalam diri, dan melakukan apa yang kita harapkan orang lain akan lakukan kepada diri kita. Maka seorang pendidik akan dapat mengambil sebuah keputusan yang bertanggung jawab melalui berbagai pertimbangan dan langkah pengambilan dan pengujian sebuah keputusan terkait permasalahan yang terjadi. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita sering dihadapkan pada situasi di mana kita diharuskan mengambil suatu keputusan. Namun, terkadang dalam mengambil keputusan, terutama pada situasi dilema, kita masih kesulitan. Misalnya, lingkungan yang kurang mendukung, bertentangan dengan peraturan, pimpinan tidak memberikan kepercayaan karena merasa lebih berwenang, dan meyakinkan orang lain bahwa keputusan yang diambil sudah tepat. Perbedaan cara pandang serta adanya opsi benar lawan salah atau sama-sama benar untuk dapat mengambil sebuah keputusan yang tepat dan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengenali terlebih dahulu kasus yang terjadi, apakah kasus tersebut dilema etika atau rujukan moral. Jika kasus tersebut merupakan dilema etika, sebelum mengambil sebuah keputusan, kita harus mampu menganalisa pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, sehingga hasil keputusan yang kita ambil mampu menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman untuk muridnya. Intinya, pengambilan keputusan yang tepat terkait kasus-kasus pada masalah moral atau etika hanya dapat dicapai jika dilakukan melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan akhir yang dapat ditarik dari pembelajaran modul 3.1, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran terkait dengan modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya, merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan untuk memerdekakan murid dalam belajar. Sebagaimana dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan bertujuan untuk menuntut segala proses dan kodrat potensi anak untuk mencapai sebuah keselamatan dan kebahagiaan belajar, baik untuk dirinya sendiri, sekolah, maupun masyarakat.
Dalam melaksanakan proses pendidikan, seorang pendidik harus mampu melihat dan memahami kebutuhan belajar muridnya, serta mampu mengelola kompetensi sosial dan emosional yang dimiliki dalam mengambil sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Untuk dapat mengambil sebuah keputusan dengan baik, maka keterampilan coaching akan membantu kita sebagai pemimpin pembelajaran dengan pertanyaan-pertanyaan untuk memprediksi hasil dan berbagai opsi dalam pengambilan keputusan. Keterampilan coaching ini dapat membantu murid dalam mencari solusi atas masalahnya sendiri, tidak sebatas pada murid. Keterampilan coaching dapat diterapkan pada rekan-rekan sejawat atau komunitas terkait permasalahan yang dialami dalam proses pembelajaran. Selain itu, diperlukan kompetensi kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berhubungan sosial untuk mengambil keputusan, dan proses pengambilan keputusan diharapkan dapat dilakukan secara sadar penuh, sadar dengan berbagai pilihan dan konsekuensi yang ada.